keluarga-keluarga Kristiani yang berbahagia di mana saja pun berada. Kita berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga. Hari ini Rabu 4 Agustus 2021, hari biasa, pekan biasa ke-18. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semua teks Matius di perikop ini bab 15 ayat 21 sampai 28 sesungguhnya merupakan sebuah kesaksian penulis Injil Matius mengenai kasih seorang ibu kepada anak perempuannya. Peristiwa ini terjadi di daerah Tirus dan Sidon yang biasa dicap sebagai daerah orang kafir oleh orang-orang Yahudi, karena daerah ini didiami oleh orang-orang Kanaan yang menyembah Baal sejak zaman Perjanjian Lama. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah bandar laut, atau istilah yang lebih akrab bagi kita adalah daerah pelabuhan. Ketika Yesus sedang berada di daerah Tirus dan Sidon, datanglah seorang perempuan Samaria dari Kanaan dan berseru dengan berteriak pada Yesus. Jadi dapat kita bayangkan ketika itu si perempuan Kanaan langsung menghampiri Yesus dan berteriak meminta tolong pada Yesus dengan sangat kuat dan amat sangat memohon dan meminta dengan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu saudara-saudara, teriakan seorang ibu dari Kanaan ini yang tentu dapat memilukan hati setiap orang, nyatanya tidak membuat Yesus menjawabnya. Murid-murid kemudian meminta Yesus untuk mengusir perempuan itu karena dia terus berteriak-teriak sambil mengikuti Yesus dan murid-muridnya.
Yesus kemudian menjawab murid-murid itu, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Mendengar hal yang cukup menyakitkan hati ini, sang ibu tidak menyerah dan berhenti berusaha. Dia malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah di sini berarti bahwa si ibu berlutut sampai mencium tanah dan bahkan sangat mungkin sambil memegang kaki Yesus. Lalu dengan pilu, si ibu yang anaknya sedang kerasukan setan dan menderita bersama penderitaan anaknya ini berkata dengan suara yang bergetar dan mungkin sampai menangis, "Tuhan, tolonglah aku." Apa jawab Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi si ibu tidak menyerah dan terus memohon. "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Iman ibu ini akhirnya membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan anak perempuannya seketika itu juga. Membaca bagian ini tentu membuat kita bertanya-tanya mengenai sikap Yesus yang tampaknya tidak peduli. Secara khusus dalam kisah kali ini kita melihat bukti nyata kasih seorang ibu kepada anak perempuannya. Kasih yang besar ini membuatnya berteriak pada Yesus dan terus berteriak serta mengikuti Yesus meskipun Yesus mengabaikannya. Kasih yang besar ini membuatnya mendekat dan bahkan berlutut sampai mencium tanah serta memegang kaki Yesus dan memohon pada Yesus. Kasih yang besar ini membuatnya rela disamakan dengan anjing asalkan Yesus mau menyembuhkan anaknya. Kasih yang besar ini pula lah yang membuatnya memiliki iman yang sanggup membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan anak perempuannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua yang mendengar saat ini dalam channel Sabda Bagi Keluarga ini, kasih seorang ibu adalah kasih yang rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Kasih seorang ibu adalah kasih yang rela merendahkan harga dirinya demi anak-anaknya, karena baginya anak-anaknya bahkan lebih berharga dari dirinya sendiri. Keberadaan kita semua di sini adalah suatu mukjizat yang terjadi karena Allah melihat iman dan kasih ibu kita kepada kita. Sama halnya dengan kehidupan anak perempuan dalam teks perikop yang kita renungkan pada hari ini adalah mukjizat yang terjadi karena iman dan kasih dari seorang ibu. Kasih ibu yang pernah pengorbanan ini juga, yang penuh dengan pengorbanan ini, menjadi dasar bagi kita berefleksi mengenai kasih Allah kepada kita. Allah bagai seorang ibu yang mengorbankan segala sesuatu demi kebahagiaan anak-anaknya. Kita dirawat, kita dijagai, doa-doa kita didengarkan dan dikabulkan, dilindungi dan dikasihi oleh Allah
sama seperti ibu kita yang merawat, menjaga, melindungi, menyekolahkan, dan mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita bagaikan kasih ibu. Bahkan dapat kita katakan bahwa kasih ibu adalah salah satu bukti nyata kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari ini, saya ingin mengajak kita bersama dan menekankan beberapa hal untuk menjadi bahan perenungan kita bersama. Yang pertama, sebagai orang tua dan khususnya sebagai seorang ibu, kita belajar mengenai tempat kasih dan iman dalam merawat anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai anak-anak, kita belajar untuk lebih menghargai berbagai pengorbanan yang sudah orang tua lakukan kepada anak-anaknya. Karena setiap anak yang menghormati, menghargai, dan berterima kasih atas segala pengorbanan orang tuanya, Tuhan akan membalaskan berkat kepada anak-anak yang berlimpah. Yang ketiga, kita belajar menghayati kembali kasih Allah dalam kehidupan kita yang penuh dengan pengorbanan, sama seperti kasih seorang ibu. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk mengambil waktu sejenak dan mengucap syukur pada Allah atas kasih ibu yang membuat kita semua bisa seperti sekarang ini. Yang kita terima saat ini, mulai dari kita kecil dibesarkan, diberikan kehidupan, diajari, dibimbing, sampai kita mungkin sudah sukses. Kita mengucap syukur pada Allah karena Dia telah merawat kita bagaikan seorang ibu. Mengucap syukur pada Allah atas semua orang yang mengasihi kita dengan kasih yang tulus bagai kasih ibu. Famili kita, saudara-saudara kita, guru kita, teman kita, anak kita, para pastor kita, dan siapapun orang-orang yang di sekitar kita. Saya juga mengajak kita untuk mengasihi sesama kita manusia dengan kasih yang tulus dan penuh pengorbanan seperti kasih ibu. Siapa tahu orang lain akan merasakan kehadiran Allah yang merawatnya melalui kasih yang kita tunjukkan padanya. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati dan selalu mengasihi kita semua. Amin.